Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita alhamdulillah lanjut lagi pelajaran Syarah Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimallahu taala. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyentuh bab dari bisa dikatakan bab terakhir karena sudah kita mengenal kata i'rab, kemudian sekarang amil. Amil. Itu masuk dari bab marfu'at. Kemudian nanti mansubat dan majrurat. Iya. Dan di bab marfu'at ini beda dengan buku yang sebelumnya kita pelajari. Karena penulis mulai dengan mubtada, khobar. Kemudian setelah itu amilnya mubtada, khobar. Baru nanti fa'il, naibul fa'il diakhirkan. Karena Ibn Hisham memandang amil maknawiyah lebih kuat daripada amil lafdiyah. Dadakan mubtada khobar, penyakitnya adalah maknawiyah. Penyakit secara makna, kan dia berada di awal. Sementara fi'il fa'il penyakitnya apa? Lafdiyah. Jadi Ibn Hisham belum memandang bahwa penyakit maknawiyah itu lebih kuat daripada penyakit apa? Ya, lafdiyah. Itu alasannya. Wallahu a'lam. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Jamalul Mutasaddirin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Aslun babun al-mubtada'u wal khabaru marfu'ani ka Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyyuna. Asyarhu Baik, matan dulu, kata dulu. Aslun bab al-mubtada wal khobar. Jadi belum ada kasih judul babul marfu'at. Langsung bab mubtada dan khobar. Terus hukumnya ringan sekali, belum bilang marfu'an. Keduanya marfu. Keduanya marfu. Langsung seperti itu. Karena memang mubtada dan khobar hukumnya apa? Marfu. Apakah marfu lafadznya atau marfu apa? Mahalnya. Paham maksudnya marfu lafadznya? Artinya kalau mufrad, marfu lafadz. Kalau jumlah atau sebelum jumlah, marfu mahal. Iya. Seperti Allahu Rabbuna, Muhammadun Nabiyyuna. Itu contoh mubtada khobar dua-duanya marfu. Asyarhu al-mubtada'u huwa al-ismul mujarradu anil awamilil labziyati lil isnadi. Fal ismu jinsiyun yasmilus soriha ka zaidun pinah zaidun qa'imun wal muawwala finnah wa antasumu fi qawlihi ta'ala wa antasumu khairul lakum fa innahu mubtada'un mukhbarun anhu bi khairun wa kharaja bi al-mujarradu nahu zaidun fi kana zaidun aliman fa innahu lam yatajarrad anil awamil Ulang. fa innahu lam yatajarrad anil awamilil labziyati wa nahwu zalika qawluka fil adadi wahidun isnani salasatun fa innahu tajarradat lakin la isnada fiha wa dakhala tahta qawlina lil isnadi ma idza kana al mubtada'u musnadan ilaihi ma ba'dahu nahwu zaidun qa'imun wa ma idza kana al mubtada'u musnadan ila ma ba'dahu nahwu aqaimun zaidani. Baik. Kata beliau syarah mubtada. Huwa dia adalah al-ismul mujarrad anil awamilil lafdiyah. Mubtada itu adalah isim yang kosong dari amil yang terlafadzkan. Mubtada adalah isim yang kosong dari amil yang terlafadzkan. Lil isnade. Ini quite penting juga. Fungsinya lil isnad. Untuk penyandaran. Cuma penyandarannya bukan penyandaran idhofah. Tapi penyandarannya apa? Isnad. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya itu isnad. Iya. Fal ismu maka kata isim jins yashmalus sorry itu isim, dia itu namanya mubtada pasti isim. Mencakup isim sorry,
jelas dia sebagai isim. Jelas dia sebagai isim. Ka Zaid, seperti Zaid. Pada contoh ucapan kamu, Zaidun qaimun. Mana mubtadanya? Zaidun. Sorry, jelas dia sebagai mubtada? Jelas. Wal mu'awwal bisa juga mencakup yang ditakwil ke sorry. Mencakup juga yang ditakwil ke jelas. Tadinya tidak jelas, kemudian menjadi jelas setelah ditakwil. Setelah diubah. Finah pada contoh antasumu. Fi qoulihi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala. Wa antasumu khairun lakum. Apa i'rabnya khairun kira-kira? Kan khobar toh. Pertanyaannya, mana mubtada? Paham pertanyaan kita sekarang? Mana mubtadanya? Antasumu. Jumlah an bersama fiil bisa ditakwil kemana? Bisa ditakwil kemana? Masdar. Yaitu antum bilang tasumu siam. Soma yasumu siam. Tinggal tasumu, waw jamaahnya itu kan kalian. Antasumu yaitu siamukum atau saumakum khairun lakum. Ini namanya mubtada tidak sorry. Ini namanya mubtada tidak sorry. Iya, ini ya yang mereka sebutkan. Kemudian ya beliau berkata setelahnya fa innahu mubtada mukhbar anhu bi khair. Sesungguhnya dia yaitu antasumu, kembali ke antasumu ya. Ya, itu antasumu dia adalah mubtada dikhabarkan tentangnya oleh khair. Dan itu tentunya ada proses nanti takwilnya. Ada proses apa? Takwilnya. Itu masdar an bersama fiil ditakwil ke masdar. Ditakwil ke masdar. Takdirnya siamukum khairun lakum. Siamukum khairun lakum. Atau boleh juga saumukum khairun lakum. Karena masdar daripada soma, soma yasumu bisa saum, bisa siam. Bisa saum, bisa siam. Kemudian keluar dengan ucapan kami al-mujarrad. Tadi isim sudah lewat ya. Isim mencakup isim sorry atau isim goir sorry. Mujarrad. Nah contoh Zaidun. Fi kana Zaidun aliman. Apakah Zaidun sekarang mubtada? Bukan mubtada. Kenapa bukan mubtada? Kenapa bukan mubtada? Karena ada amil. Syarat dari mubtada adalah tidak ada amil. Syarat dari mubtada tidak ada amil. Ini ya ketentuan. Fa innahu lam yatajarrad anil awamil lafdhiyah. Sesungguhnya dia tidak kosong dari amil yang terlafadzkan. Sesungguhnya dia tidak kosong dari amil yang terlafadzkan. Wa nahwu dzalika ya wa nahwu dzalika qauluka fil adad. Dan semisal dengan itu ucapan kamu dalam bilangan. Dalam bilangan antum bilang wahidun, itnan, salasatun. Gimana ini? Apakah kalau antum hitung wahidun, itnan, salasa, arba, khamsah, sitta, paham kan? Apakah itu kosong dari amil langsung dia mubtada? Kata beliau fa innaha tajarradat. Sesungguhnya dia kosong, lakin la isnada fiha. Kosong tapi tidak ada penyandaran kepadanya. Kan antum cuma hitung toh, wahidun. Kan tadi kan ucapannya harus kosong dari penyakit, terus fungsinya apa? Isnad, penyandaran. Zaidun qaimun, yaitu disandarkan Zaid, qaim disandar kepada apa? Zaid. Jadi ada fungsinya untuk isnad. Keluar kata isnad itu, dengan kata isnad berarti keluar angka. Karena angka walaupun kosong dari penyakit, tapi dia apa? Angka walaupun kosong dari penyakit, tapi dia apa? Tidak isnad, tidak ada penyandaran. Kan antum coba bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dipahami kan? Tidak ada penyandarannya. Ini yang beliau katakan. Tapi wadakhala tahta qaulina isnad, masuk di bawah ucapan kami isnad, masuk di bawah ucapan kami isnad, ya. Maka idza kana al-mubtada musnadan ilai ma ba'da. Mencakup apabila mubtada itu disandarkan kepadanya apa yang setelahnya. Zaidun qaimun. Iya. Jadi kata isnad itu, iya, kata isnad itu bisa, ya, kan dia maknanya penyandaran.
penyandaran. Bisa yang dimaksud adalah apa yang setelahnya disandarkan kepada sebelumnya, atau apa yang sebelumnya disandarkan kepada setelahnya. Yang penting mubtada khobar. Nah, contoh, setelahnya disandarkan kepada sebelumnya. Zaidun, ya, qaimun. Ini bedanya dia isnad dengan idhofah. Kalau idhofah kan sebelumnya pasti disandarkan pada setelahnya. Kitabu Zaidin. Kitab disandarkan pada siapa? Setelahnya. Kalau isnad bisa dibalik. Lihat, Zaidun qaimun. Apakah Zaid disandarkan kepada berdiri atau berdiri disandarkan kepada Zaid? Kan berdiri disandarkan kepada Zaid. Oh, itu mubtada khobar, maka namanya isnad. Bisa juga mencakup kata beliau wama dan apa yang idza kanal mubtada musnadan ila ma ba'da. Mencakup juga kalau mubtadanya itu disandarkan kepada setelahnya. Contoh. Aqaimun az-Zaidani. Apa yang antum i'rab qaimun? Apa antum i'rab qaimun? Mubtada yang sudah dimutammimah. Mubtada itu kan ada dua. Ada mubtada punya khobar, ini contohnya. Ada mubtada punya marfu. Ini, aqaimun az-Zaidani. Apa i'rabnya qaimun? Mubtada kan begitu. Az-Zaidani sebagai apa? Fa'il. Sadda masaddal khobar sekarang. Ini mubtada. Disandarkan ke mana? Ke Zaid. Berarti disandarkan kepada setelahnya. Kalau ini tadi disandarkan kepada. Jadi mubtada itu bisa setelahnya disandarkan kepada dia, bisa juga dia disandarkan kepada setelahnya. Jadi idhofahnya, penyandarannya bisa terbalik. Bisa terbalik. Ini kalau isnad. Bedanya dengan idhofah. Kalau idhofah, kita kalau bahas idhofah pasti begini, kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin. Nggak bisa kita bilang Zaid kitab. Paham? Ini namanya apa? Idhofah. Jadi kalau idhofah itu pasti yang pertama disandarkan kepada kedua. Kalau isnad bisa. Isnad bisa. Makanya isnad itu masuk juga nanti jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kan koma Zaidun. Koma Zaidun. Berarti antum sandarkan koma kepada siapa? Zaid. Kan paham kan? Itu isnad namanya. Jadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah itu namanya isnad. Lihat ini. Apakah setelahnya disandarkan kepada sebelumnya? Sama. Atau sebelumnya disandarkan kepada setelahnya? Dipahami ini? Ini masuk semuanya dalam masalah isnad. Berarti dia adalah mubtada khobar. Mubtada khobar. Jelas ini ucapan penulis? Jadi perkataan beliau tadi isnad. Mengeluarkan yang tidak ada isnadnya. Paham ini? Jadi ketika beliau bilang lil isnad. Berarti mengeluarkan yang tidak isnad. Seperti apa? Angka. Hitungan. 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak isnad. Dan masuk di dalam pembahasan isnad. Yaitu apa yang disandarkan setelahnya kepada sebelumnya. Atau disandarkan sebelumnya kepada setelahnya. Artinya kata sederhananya. Masuk di dalamnya adalah yang khobar disandarkan kepada mubtada. Atau mubtada disandarkan pada khobar. Dipahami ini? Ini pembahasan isnad. Kemudian summa qala rahimahullahu ta'ala wal khabaru huwa al musnadul ladzi tatimmu bihi ma'al mubtada'i fa'idatun. Fa kharaja bi qawli al musnadu al fa'ilu finah aqaimun Zaidani fa innahu wa in tammat bihi ma'al mubtada'i fa'idatu lakinnahu musnadun ilaihi la musnadun wa biqauli ma'al mubtada'i nah qama fi qaulika qama Zaidun. baik. Kata beliau khobar huwal musnad. Ini pengertian khobar sekarang. Huwal musnad alladzi tatimmu bihi ma'al mubtada' fa'idah. Khobar dia adalah musnad. Kan ada musnad ilai. Dah? Ada musnad ilai. Jadi gini tak? Kan musnad itu yang disandarkan. Musnad ilai yang disandarkan kepadanya. Kan ada mudhaf mudhafun
ilaih. Gini tak? Pahami dulu mudhof ilaih. Kalau mudhof itu kan yang disandarkan. Mudhof ilaih yang disandarkan kepadanya. Ada juga namanya musnad ilaih. Sekarang Zaidun qaimun. Mana musnad? Zaidun itu namanya musnad. Qaimun namanya apa? Musnad ilaih. Dipaham? Cuman bisa dibalik. Qaimun az-Zaidan. Mana musnad? Mana musnad? Az-Zaidani. Mana musnad ilaih? Qaimun. Itu dia. Bedanya antara mudhof ilaih sama isnad bisa terbalik. Dipaham kan? Sekarang al-khobar huwal musnad. Khobar itu dialah musnad. Dipaham ini? Khobar itulah musnad pada dasarnya. Makanya sekarang Az-Zaidani ini bukan khobar. Kenapa Az-Zaidani bukan khobar? Bukan musnad. Dipahami ini? Anda paham ini? Kan khobar apa pengertiannya tadi? Harus apa? Musnad. Sekarang kalau ini Zaidun qaimun. Mana khobar? Qaimun kan begitu. Musnad atau musnad ilaih? Musnad. Nah ini dulu yang tadi dipahami. Sekarang Zaidun qaimun. Mana musnad? Nah itu dulu tadi. Jadi jangan salah paham dulu itu modelnya. Jadi Zaidun qaimun. Pastikan dulu tadi musnad. Mana musnad? Qaimun. Mana musnad ilaih? Zaidun. Dah? Zaidun. Qaimun az-Zaidani. Mana musnad? Mana musnad? Qaimun. Mana musnad ilaih? Az-Zaidani. Khobar itu pengertiannya apa? Dialah musnad. Dialah apa? Musnad. Sekarang kita praktek dua contoh ini. Zaidun qaimun. Qaimun Zaidan. Mana khobar? Ini nih. Zaidun qaimun. Qaimun Zaidan. Apakah yang sesuai dengan pengertian khobar? Qaimun yang ini atau Zaidan? Qaimun. Karena qaimun lah yang musnad. Makanya ini Az-Zaidan tidak bisa irobnya khobar. Apa alasannya? Bukan musnad. Makanya kita cuman irob dia fa'il, sadda masadda, al-khobar. Fa'il menutup tempatnya khobar. Paham Mas Aldi? Agak rumit ini. Nah, begini ini dulu. Kitabu Zaidin, mana mudhaf? Kitab tuh, mana mudhaf nilai? Zaid, sama juga dengan ini. Zaid qaim, mana musnad? Qaim, mana musnad ilai? Zaid. Terbaliknya itu mudhaf pun ilai. Khobar harus musnad. Khobar itu adalah harus apa? Musnad. Artinya kalau ada mubtada kemudian tidak ada musnad, paham setelahnya? Maka bukan khobar itu. Bukan khobar itu. Jadi khobar adalah musnad. Dipahamkan? Bukan musnad ilai. Alladzi tatimmu bihi ma'al mubtada faedah. Yang sempurna bersamanya, dengannya, bersama mubtada faedah. Sempurna bersama mubtada, faedahnya khobar. Faedahnya mubtada sempurna dengan khobar. Terus keluar dengan ucapan kami al-musnad. Kan namanya khobar itu harus apa? Musnad. Tadi al-fa'il. Keluarlah ini yang jadi fa'il. Nah, karena namanya fa'il bukan musnad, tapi dia musnad ilai. Ketika antum bilang gini, ketika antum bilang misalnya koma az-Zaidan. Sekarang koma az-Zaidan, mana musnad? Kan koma, mana musnad ilai? Az-Zaidani. Kan begitu tak? Fa'il itu adalah musnad ilai. Fi'ilnya itu namanya apa? Musnad. Makanya qaimun az-Zaidani tidak bisa jadi musnad, tidak bisa jadi khobar. Paham sekarang pembahasan tajamnya? Fa'il tidak bisa jadi khobar. Kenapa fa'il tidak bisa jadi khobar? Karena dia adalah musnad ilai, bukan musnad. Jelas ini ucapan penulis? Aldi? Yakin? Yakin betul? Masa? Yakin betul ini? Jadi keluar dengan ucapan saya, kata beliau tadi, kharaja biqauli, keluar dengan ucapanku, al-musnad al-fa'il. Keluar fa'il.
Finah pada contoh Aqaimun Az-Zaidani. Keluar Az-Zaidani. Fa innahu wa in tammat bihi. Sesungguhnya walaupun sempurna dengannya, ma'al mubtadal faidatu, artinya sempurna tamat al faidatu fa'il dari tamat. Walaupun faedah tamat sempurna bihi dengannya, ma'al mubtada bersama mubtada, lakinnahu musnad ilai. Akan tetapi masalahnya dia adalah musnad ilai. Berarti sekarang ini sebenarnya antum fokus mana musnad ilai. Kalau antum tidak tahu bedakan mana musnad ilai, susah menentukan mana khobar. Paham tak? Jelas ini pembahasan? Itu inti pembahasannya. Iya. Jadi tidak semua yang menyempurnakan faedah itu antum bilang khobar. Paham kan? Tidak semua yang sempurna faedah mubtada dengannya antum namakan khobar. Belum tentu. Karena syarat daripada khobar harus apa? Musnad. Dipahami nih? Disandarkan. Iya. Jadi lakinnahu musnad ilai. La musnad. Akan tetapi dia musnad ilai, bukan musnad. Bukan musnad. Wa biqauli, keluar dengan ucapanku tadi, ma'al mubtada, bersama mubtada. Nah, koma fi qaulika, koma pada ucapanmu, koma Zaidun. Sekarang pertanyaan saya, koma Zaidun. Itu Zaidun apa? Musnad ilai. Koma musnad. Sekarang koma Zaidun. Sempurna faedahnya musnad dengan musnad ilai? Sempurna. Tapi apa masalahnya? Tidak bersama mubtada. Memang koma Zaidun, koma musnad, Zaidun musnad ilai. Sempurna faedah musnad dengan musnad ilai? Sempurna. Tapi kan bersama fa'il. Syaratnya mubtada tadi harus bersama siapa? Harus khobar itu sempurna faedah bersama mubtada. Artinya kalau tidak sempurna faedah bersama mubtada, bukan juga khobar. Apa dia? Ini fi'il fa'il. Ini rincian, Masya Allah, belum pernah kita dapatkan terkait dengan mubtada dan khobar. Ya, jadi sudah lebih tinggi. Selama ini kan kalau di mutamimah sederhana saja. Al-Hattab kasih tahu antum. Mubtada itu ada dua. Mubtada lahu marfu, mubtada lahu khobar, mubtada lahu marfu. Sekarang lebih tinggi lagi. Paham kan? Mubtada ya itu bisa sorry, bisa muawwal, bisa sorry. Kemudian khobar itu dia bentuknya harus musnad. Harus apa? Musnad. Itu fokusnya. Yang menyempurnakan faedah mubtada. Harus musnad yang menyempurnakan faedahnya siapa? Mubtada. Iya, jelas ini? Artinya kalau bukan musnad, bukan khobar. Atau dia musnad, tapi tidak bersama mubtada, bukan juga khobar. Ada yang paham ucapan penulis ini? Ini sudah rinci sekali, alhamdulillah. Ini sudah rinci sekali. Kemudian, wa hukmul mubtada al-khobar, ar-raf'u, hukum mubtada dan khobar, itu rofa. Setelah itu, belum langsung bahas yang keluar dari asal. Insya Allah kita akhirkan besok itu. Iya, karena kita fokus tadi pembahasan musnad. Yang setelahnya lagi itu agak perlu pikiran lagi sedikit. Takutnya sudah penuh. Iya, alhamdulillah. Pokoknya kalau yang mudah kita percepat. Kalau yang rumit, sulit, kita tidak apa-apa sedikit. Tidak apa-apa sedikit. Karena antum sudah bertahan tahun kedua begini, insya Allah calon pengajar semua min. Artinya kita harus bahasnya rinci, pertajam, terus harus dipahami. Nggak boleh lewat. Karena nanti gimana cara antum memahamkan orang? Kalau hanya lewat saja. Beda kalau kita di di pesantren berbayar misalnya. Kan ya bapaknya sudah kasih masuk pesantren, yang penting saya masuk ngajar, saya digaji, selesai.
Anda, tapi kan ini kita di sini bukan itu. Jadi diharapkan kan yang semua antum yang belajar bisa mengajar. Jadi ternyata begitu saja. Di Yaman juga begitu. Jadi semua guru di Yaman itu mengajarkan antum dengan harapan nanti kalau antum pulang bisa mengajar. Makanya dia kasih semua yang dia mampu untuk kita. Antum juga begitu nanti. Kalau harapannya antum orang yang antum ajar ini adalah mau menjadi pengajar, pokoknya antum akan kasih semua yang antum punya. Bagaimana supaya dia paham. Dipahamkan? Beda dengan hanya sekedar kerja. Kita mau cari uang saja. Itu beda itu. Orang mau cari uang sama yang mau buat orang. Mau beramal. Dah? Mau beramal. Lihat saja kalau orang misalnya kita pergi daurah tematik, kita dipanggil. Iya. Kita dipanggil. Oh yang penting dipanggil, dapat amplop, selesai. Orang paham tidak? Tidak apa-apa, yang penting ketawa, senang. Jadi nanti orang pulang, gimana tadi? Wih rame, lucunya. Begitu. Tanda, kalau di pesantren begini kan tidak. Bukan begitu yang dicari. Yang dicari adalah bagaimana nanti setelah ini antum bisa mengajarkan. Antum juga ke Yaman juga begitu. Ke Saudi juga begitu. Semua orang di sana habiskan umurnya untuk bahas, kemudian dia kasih antum ilmu supaya nanti antum bisa sampaikan. Begitu maksud. Jadi kadang satu pembahasan itu diambil berapa hari. Yang penting paham atau tidak? Tidak. Belum paham, ulang lagi. Belum paham, ulang lagi. Dipahamkan? Alhamdulillah. Nah ini nanti, ini butuh lagi pikiran itu, karena belum langsung keluar dari asal. Mubtada bisa nakiro, berarti mubtada adalah ma'rifah asalnya. Tapi bisa nakiro, kemudian dia bahas kalau ada ya sebabnya. Nah, ini kita ambil lagi besok insyaAllah. Allah. Iyalah pasti. Jadi kata khair disandarkan kepada siapa? Antasum. Nah, kan khobar harus musnad. Berarti mubtada harus musnad ilai. Khobar pasti musnad. Fiil atau yang beramal fiil itu pasti musnad untuk fa'il. Kemudian musnad ilai pasti bikin sorry atau mau sorry. Al-adat itu yang belum sebutkan tadi, hanya bilangan, hitungan. Itu namanya sardun, disebutkan secara berurut saja. Nah, disebutkan secara berurut. Sama dengan antum bilang begini, sebenarnya tidak harus bilangan. Semua yang bernilai hitungan. Zaid, Muhammad, Ali, Bakar, Fatimah, Maryam, itu namanya lalil isnad. Karena hanya dihitung. Zaid, Bakar, Ali, begitu. Paham kan? Pastikan itu bukan mubtada. Karena hanya dihitung. Syarat mubtada itu harus apa? Isnad. Jadi kan gini, syarat tadi musnad harus menyempurnakan faedah bersama mubtada. Nah, misalnya Zaidun qaimun. Ini kan qaimun musnad, menyempurnakan faedah mubtada. Sekarang, koma Zaidun. Kalau saya bilang, ya, koma Zaidun. Sekarang pertanyaannya, Zaidun musnad ilai kan begitu. Ini koma adalah musnad. Sekarang, apakah koma ini adalah khobar? Karena dia menyempurnakan faedahnya bersama musnad ilai. Koma bukan khobar. Padahal dia adalah musnad dan menyempurnakan faedah. Ya kan? Kenapa bukan?
Apa sebenarnya? Kenapa dia bukan khobar? Padahal dia syarat kan begini. Khobar itu kan harus musnad, menyempurnakan faedah kan begitu. Sekarang dia pas ini musnad dan sempurna faedah. Zaid berdiri, sempurna faedah. Tapi kenapa antum tidak bilang khobar? Di situ antum pusing. Jawabannya, ucapan setelahnya bersama mubtada. Kan gitu tadi. Dia itu adalah musnad yang sempurna faedah bersama mubtada. Jadi dia itu dianggap khobar kalau dia menyempurnakan, dia musnad menyempurnakan faedah bergandengan dengan mubtada. Sekarang, ini dengan mubtada atau bukan? Bukan kan? Berarti dia itu bukan khobar karena tidak bersama mubtada. Sekarang bersama fa'il. Itu maksudnya. Jadi sempurna faedah bersama mubtada. Artinya dia akan menjadi khobar musnad menyempurnakan faedah bersama mubtada. Kalau dia musnad menyempurnakan faedah tapi tidak bersama mubtada, bukan khobar. Paham tak? Yakin paham itu? Dan ada mubtada, itu khobar. Kalau dia musnad menyempurnakan faedah tidak bersama mubtada, maka bukan khobar. Seperti ini, dia bersama fa'il. Berarti bukan khobar itu. Paham kan? Dan lagi? Iya, otomatis. Kalau ada fi'il fa'il kan pasti fi'il musnad. Kan musnad itu yang disandarkan. Musnad ilai yang disandarkan kepadanya. Dan lagi? Nabi? Enggak. Iya kan mubtada itu adalah apa? Isim marfu. Itu kan untuk mubtadanya, tak? Nah, pertanyaannya apakah dia khobar? Kan enggak bisa jadi mubtada, berarti kan bisa saja jadi khobar. Apakah dia jadi khobar? Tidak, karena lagi enggak bersama mubtada. Nah? Ya, kalau ditakwil. Mana? Masih ada? Kasama mubtada. Tinggal bilang nih. Iya. Yang mana? Yang ini antum ubah. Iya antum ubah toh. Jadi ini Zaidun Qaimun. Gitu. Atau janganlah. Antum kalau mau langsung maksudnya gini. Zaidun koma. Sudah. Zaidun koma. Zaid dia berdiri. Dah. Jadi koma sekarang adalah. Koma sekarang ini. Iya kan? Koma ada domain mustatir takdirnya huwa kembali kepada Zaid. Sekarang. Zaidun koma. Zaidun koma. Koma musnad. Musnad. Menyempurnakan faedah. Bersama mubtada. Sudah berarti koma khobar. Makanya i'rabnya adalah koma fi jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khobar. Karena dia musnad menyempurnakan faedah bersama mubtada. Nah. Terus? Ada lagi? Memang ini agak rumit karena kan baru pertama kita menguraikan ini musnad ilai. Iya, itu kan dari mutammimah kalau itu kan. Jadi tidak selamanya itu sekarang kita sudah tinggi, tidak selamanya mubtada butuh khobar. Nah, itu kan sudah kita terangkan di mutammimah kan di tahun sebelumnya. Bahwa mubtada itu kadang ada khobarnya, kadang dia punya marfu. Nah, iya, dia jadi akhirnya dia yang penting namanya mubtada itu kan pasti isnad. Itu di intinya. Yang penting mubtada itu namanya pasti isnad. Dipahami kan? Kemudian isnad ini bisa isnad musnad ilai bisa. Dalam artian dalam bentuk mubtada khobar
bisa juga dalam bentuk mubtada lahu marfu. Paham kan? Apakah marfunya nanti fa'il atau marfunya naibul fa'il. Sudah? Ada lagi? Ya, iya tuh, kenapa antum ragu? Itu pertanyaan anak TK. Apakah koma Zaidun fi'il fa'il? Pasti. Koma fi'il. Kupukul kau itu. Masa bertanya kau itu ragu? Koma. Apakah koma Zaidun fi'il fa'il? Pasti. Mau dipukul ini pakai ambil dulu sapu sana. Jangan setanmu itu yang ngomong. Mantap. Kalau dibilang Zaidun koma, itu dah, itu mubtada kok, khobar. Sama persis. Zaidun abuhu maridun. Zaidun abuhu maridun. Zaid bapaknya berdiri. Berarti kan Zaid musnad ilai. Iya tak? Abuhu maridun musnad. Disandarkan kepada Zaid abuhu marid. Ya kan? Bedanya mufrad sama jumlah. Sudah ini? Bil, masih ada? Cukup besar. Musnad ilai. Hah? Salah. Musnad. Iya, khobar itu selalu musnad. Paham tak? Mubtada bisa musnad ilai. Ini masalahnya. Jadi namanya khobar itu kan pasti musnad. Yang masalah adalah mubtada. Mubtada itu bisa dia musnad, bisa juga dia musnad ilai. Contoh ini, Zaidun qaimun. Sekarang Zaidun kan mubtada, musnad ilai. Sekarang aqaimun az-Zaidan. Sekarang mana mubtadanya? Qaimun kan begitu. Sekarang dia musnad atau musnad ilai? Musnad ilai. Musnad. Paham ini? Ini yang rumit. Musta ilai itu yang mana? Ketika saya bilang Zaidun qaimun, Zaid musnad ilaihi. Kan begitu kan? Qaimun musnad. Aqaimun az-Zaidan. Qaimun yang ini, qaimun yang sekarang ini. Dia apa? Musnad? Atau musnad ilaihi? Musnad. Padahal dia sekarang mubtada. Itu jadi khobar itu pasti musnad. Mubtada bisa saja dia musnad, bisa saja dia apa? Musnad ilai. Paham kan? Itu yang rumitnya nanti. Cuman sebenarnya gampang ji. Iya mubtada itu kalau dia musnad ilai pasti lahu khobar. Mubtada itu dia akan menjadi musnad saja kalau dia lahu marfu. Begitu sebenarnya. Sudah ini? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah.